Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas tentang reentry dan cara memvalidkan reentry lagi sesuai dengan salah satu pertanyaan teman kita dari Kalimantan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ke channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain yang mau belajar Wibawa Mali. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi yang menarik yang berguna untuk kita semua. Yuk, kita simak dulu informasi berikut ini. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real-time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Sekarang kita kembali ke chat. Oke, kita buka dulu pertanyaan teman kita yang sudah memindahkan ke Notepad. Pertanyaan dari Zahrun. Izin Bang, saya Zahrun dari Kalteng. Saya masih baru belajar 2 bulan BBMA, baru lanjut belajar ke MTF. Tapi masih bingung TF1 re-entry buy, untuk TF3-nya itu CSM buy atau CSM sell. Terima kasih banyak penjelasannya. Selama ini sangat sangat membantu saya sebagai pemula. Alhamdulillah. Mungkin Bang Zahrun itu sangat semangat dalam belajar ya. Oke. Pertanyaannya, TF1 re-entry buy, TF3 itu CSM buy atau CSM sell. Oke. Sekarang kita buka. Nah, kebetulan ini ada satu contoh di STCHF ya, tapi pair favorit banyak orang di Gold ya. Kita buka Gold aja ya. Nanti kita coba di pair-pair yang lain. Di Gold kemarin sampai hari ini ada beberapa kali reentry yang bagus di H4 ya. Nah, ini lebih jelas dan memudahkan kita dalam berkongsi. Oke, Mimin juga lihat di satu komentar terbaru ya. Katanya kalau menggunakan PC atau laptop lebih senang warna background hitam. Tapi kalau menggunakan kalau menggunakan smartphone lebih senang background warna putih. Ya, kalau Mimin pribadi sukanya background warna hitam ya. Mungkin buat teman-teman yang menggunakan handphone, smartphone ya, mungkin lebih jelas warna putih. Atau kita ganti-ganti aja warnanya ya, sambil kita sharing-sharing kita coba gonta-ganti warnanya di chat supaya adil ya. Oke, buat Bang Zahrun. Oke, kita bahas re-entry. Di pair gold H4 adalah re-entry contohnya. Oke, ini ada satu re-entry setelah momentum ya. Ini juga ada re-entry setelah momentum. Nah, kalau ini masih tergolong re-entry tapi dia bukan dari momentum tetapi dari arah. Dari arah-arah yang lanjut ya, bukan arah prematur. Arah prematur arah yang berlaku di pertama kali ya, kalau di atas itu
close di atas MA5, MA10 high tetap disebut arah tetapi rentan dengan MHV. Oke. Nah, jadi kita anggap aja ini yang sudah berlaku re-entry. Bukan berarti ini tidak boleh disebut re-entry, tetap boleh tetapi di next level. Atau bisa juga digunakan dengan peranan time frame ketiga. Kita tandain aja ya. Ini kemarin ada satu re-entry, ini juga masih tergolong re-entry. Ya, kenapa re-entry? Ingat balik apa ciri-ciri re-entry. Oke. Nah, kita sudah tandain candle-candle yang areanya menyentuh MA5, MA10 low. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Karena ini adalah re-entry zone zero loss. Ya, apa maksud re-entry zone zero loss? Semua candle berada di atas min BB, semua candle berada di MA5, MA10. MA5, MA10 sudah cross dengan min BB, MA50 bersilang dengan min BB. Nah, ini disebut entry-entry jenis-jenis entry zone zero loss ya. Nah, zone zero loss kan cantik, dia ngembang jelas. Kalau BB mendatar flat ya, lalu MA50-nya bermain-main di tengah, itu sideways kebiasaannya. Oke, kita kesampingkan dulu, kita fokus ke pertanyaan Bang Darun. Oke, supaya mudah dilihat, Mimin hapus semua dulu, kita tandai satu persatu di zona re-entry. Oke, nah yang ini. Nah, kalau H4 maka re-entry-nya valid di time frame ketiga. Ya. Kadang-kadang ada juga yang bertanya, ini kan H4 min. Kenapa time frame ketiganya bukan M30? Kenapa M15? Ya. Mungkin buat Bang Zaharun yang masih baru, ini perlu juga diketahui ya. Yang pertama, karena apa? Karena kita hitung bilangan candle. Jadi satu candle H4 ya, satu candle di time frame H4. Sorry, ini kita coba gambar-gambar sedikit candle ya, biar mudah. Satu candle H4, anggap saja ini shadow ya. Kita melukis-lukis sedikit. Nah, ini di bawah, ini shadow atas. Contohnya ini contoh candle H4. Oke, satu candle H4 contoh. Nah, ini satu candle H4. Nah, dalam satu candle H4 ini ada 4 candle di dalam H1 ya. Ada 4 candle di H1. Ada satu candle, kemudian ada 2 candle di H1. Kemudian ada 3 candle dan ada 4 candle. Terserah dia mau close ke bawah atau ke atas, yang penting nah ada 4 candle H1. Ini candle H1. Tidak usah kita catat sumbunya ya, biar cepat. Oke, di dalam satu candle H4 ini ada 4 candle di dalam H1. Nah, di dalam satu candle H1, kalau kita ambil M30, maka 4 bagi 2, ya 30 menit, satu candle H1 maka 2 candle, jadi tidak cukup. Ya, satu candle H1, 2 candle ke M30 jadi tidak cukup. Makanya kita ambil ke M15. Kenapa M15? Karena satu candle H1 adalah 4 candle M15. M15. Nah, ini multi time frame yang sebenarnya. Jadi, satu candle H1 ada 4 candle di M15 seperti H4, H1, M15. Jadi, makanya kita ambil yang M15. Ini sekilas untuk memudahkan karena sebenarnya multi time frame yang sebenarnya adalah bilangan candle ya, atau perjalanan candle ya. Begitu juga antara daily, satu candle daily ada 6 candle di H4, ada 24 candle di H1. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Intinya lebih banyak candle di time frame ketiga. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian
Atas alasan itu kita tidak ambil M30 karena terlalu dekat 1:2. Oke, makanya kita ambil time frame ketiga. Kita ambil contoh. Nah, di sini. Jadi ketika berlaku re-entry di time frame H4, ketika berlaku re-entry pada H4, re-entry kawasan ini yang memvalidkan re-entry H4 atau baru boleh dikatakan valid re-entry H4 setelah muncul momentum di M15. Setelah muncul momentum di M15, maka memvalidkan re-entry di time frame H4 atau di time frame pertama. Nah, kadang-kadang dia setelah muncul momentum hanya sekedar mengambil re-entry di M15. Kadang-kadang dia mengambil di re-entry H1. Sebab apa? Karena kalau momentum di M15 sering berlaku candle arah kuku di H1. Ya, sehingga kita akan pantau apakah dia akan mengambil re-entry di M15 atau re-entry di H1. Dan sekilas untuk dia turun ke bawah, kalau ini M15, maka re-entry M15 ini harus dibatalkan dulu. Ya, dibatalkan dulu oleh time frame M5 ataupun M1 untuk dia turun. Seperti misalnya dia berlaku sama. Seperti ini, ada momentum di M15, maka destinasi momentum M15 atau take profit kita M15 itu ke top BB H1. Ya, dia akan ke top BB H1 ke sini. Ini destinasi TP kita. Kalau muncul momentum di H1, TP kita di top BB H4 itu destinasi. Ya, kalau tidak ada momentum, sebaiknya kita mengambil TP dulu karena dia akan turun. Naik tadi kita lihat cara dia naik. Ada ekstrim, tidak ada ekstrim, langsung menjadi MAV di area-area ini. Ketika ini ada mendatar, lanjut momentum di sini, struktur selnya lengkap. Ada ekstrim, TP wajib, MHV, candle arah kuku, re-entry, momentum, ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku, momentum. Naiknya secara lengkap. Nah, ini kelihatan kecil kalau kita lihat karena sudah berjalan ya. Kalau kita ukur pipsnya di re-entry ini ada kurang lebih 100 pip. Ya, untuk kita follow re-entry di dalam H4. Nah, bukan berarti sebelum muncul momentum kita nggak boleh entry di MAVI, boleh. Tapi bila ada momentum sell, wajib kita cut loss. Tapi lebih selamat kita tunggu dia valid. Apakah kita masuk di re-entry ini, kita jaga lot, atau di low BB, karena di rata-rata di H1 juga ada sinyal nantinya. Itu kembali ke cara memvalidkan ke time frame bawahnya. Yang jelas multi time frame kita gunakan minimal 3 time frame. Oke. Nah, kita lihat di sini juga. Di sini ada yang menyentuh kawasan MA5, MA10 low. Ya. Tetapi yang ini sudah perjalanan candle setelah re-entry pertama. Kita boleh gunakan time frame ketiga juga. Kita lihat apa yang berlaku di time frame ketiga. Tetap kalau kita mau nunggu valid, kita akan menunggu momentum. Nah, re-entry ini re-entry zone zero loss yang mengikuti re-entry H4. Nah, tadi pertanyaan Bang Zahrun, apakah kita menunggu time frame ketiga itu momentum buy atau momentum sell? Kita tunggu momentum yang follow time frame pertama. Jadi, kalau misalnya time frame pertamanya momentum buy, maka di time frame ketiga kita tunggu CSM buy, bukan CSM sell. Kalau CSM sell itu berlawanan. Nah, kalau time frame ketiga muncul momentum sell, maka destinasi akan ke lebih time frame kedua. Seperti itu. Jadi kita tunggu momentum di time frame ketiga yang follow time frame pertama. Seperti itu. Ini contoh lagi. Ini bagus, contoh yang bagus, yang mudah untuk dipelajari.
di re-entry zone zero loss. Ya, itu mudah untuk dilihat karena zone zero loss itu hadirnya ketika dia trending. Nah, seperti ini. Lihat setelah ekstrim TP wajib menjadi arah langsung, dia sideways dulu, ada momentum, baru ada perjalanan yang mendukung re-entry di time frame H4 atau time frame pertama. Meskipun kadang-kadang setelah di time frame ketiga muncul momentum, di H4 itu atau di time frame pertama itu bukan lagi berada di kawasan re-entry atau bukan di kawasan MA5, MA10 low. Kenapa? Karena sudah berjalan dulu karena ada sideway biasanya. Jadi agak ke atas tapi lebih selamat. Kalau kita entry di bawah boleh kita gunakan peranan MHV dan Extreme. Nah, contoh ini. Ini juga kita sebut sebagai re-entry setelah arah. Lihat time frame ketiga. Nah, baru valid setelah ada momentum. Tapi sebelum momentum kita boleh entry di sini. Kita boleh mencari entry-entry. Apakah kita menggunakan dengan pola dominan break kalau kita menggunakan dengan musang, apakah kita menunggu arah atau kita menunggu MHV. Nah, itu kembali ke filter. Ya, kalau kita menggunakan musang di sini kita ada satu dominan break. Ya, tapi untuk yang baru belajar fokus dulu ke BBMA, jangan dicampur-campur dulu. Ya, ini baru valid re-entry buy di H4. Sekarang tinggal menunggu re-entry buy M15 dengan cara konfirmasi ke mana? Ke M5 atau M1. Ya. Dan kalau di sini kita katakan momentum, di sini ada arah yang baru. Nah, kita monitor apakah re-entry momentum ini hanya sekedar mengambil re-entry M15 atau akan ke lebih untuk mengambil re-entry CSAK di H1. Syarat di M15 tidak boleh muncul momentum sell. Oke? Nah, itu ceritanya. Jadi, momentum re-entry time frame pertama menunggu momentum di time frame ketiga yang searah. Itu baru boleh dikatakan re-entry itu valid. Oke? Tapi tetap juga ada yang namanya missing chapter. Ya, apa itu missing chapter? Hati-hati terhadap re-entry walaupun berlaku setelah arah, setelah momentum yang tidak dilanjutkan dengan momentum lari kuat-kuat. Kenapa? Karena akan menjadi MHV. Itu di missing chapter. Ya, jadi tetap harus ada momentum untuk menggerakkan suatu perjalanan market. Oke? Tidak mesti gigol di semua time frame, di semua pair, di semua time frame juga berlakunya sama. Misalnya kita coba di GU. Oke, kita contohkan yang jelas ya. Nah, ini missing chapter yang tadi. Ini ada momentum, ada re-entry. Re-entry yang tidak dilanjutkan dengan momentum, lari kuat-kuat. Begitu juga bila berlaku setelah arah. Oke, ini re-entry H4. Oh ya, kali ini kita ganti background putih ya. Tadi sudah background hitam biar adil. Nah, sekarang background putih. Jadi adil ya. Buat yang suka warna background hitam dan warna putih itu bisa belajar bersama-sama. Nah, sekarang ini ada re-entry setelah momentum di H4. Oke, ada satu re-entry setelah momentum. Oke, yang memvalidkan re-entry H4, H4 adalah anggap time frame pertama, maka time frame ketiga mesti kalau tadi momentum buy, re-entry buy, di time frame ketiga harus menunggu momentum buy. Setelah muncul momentum buy, maka re-entry di time frame pertama baru boleh dikatakan valid. Ya, ini adalah re-entry yang mengikuti re-entry daripada re-entry H4. Yang ini. Itu baru boleh dinyatakan valid setelah ada dukungan time frame ketiga. Nah, pertanyaannya bagaimana bila muncul momentum sell di time frame ketiga? Bila muncul momentum sell di time frame ketiga,
dan di time frame kedua ada arah kuku sell, nah itu sudah beda cerita lagi. Kita bisa putuskan untuk cut loss, apakah itu muncul momentum di time frame ketiga kita cut loss, atau kita cut loss ketika muncul di time frame kedua. Nah, ya, semoga bisa dimengerti ya diskusi kali ini berkenaan dengan cara memvalidkan DNT, dan meskipun kita sudah sering bahas tentang cara memvalidkan DNT, tapi orang-orang yang baru terjun ke multi time frame memang akan seperti Bang Zahrul. Saran saya buat Bang Zahrul, pelajari dulu basic dengan bagus, sinyal, setup, peranan, dan fungsi di setiap indikator. Itu akan memudahkan dalam belajar multi time frame. Ya. Nah, ini contoh satu lagi. Oh, tadi kita udah contohkan kedua-duanya adalah re-entry buy ya. Kita coba cari yang sell ya. Walaupun sebenarnya sama cara membuat supaya tidak bingung ya. Tadi pertanyaan kan kita tunggu momentum buy atau momentum sell ketika ada re-entry di H4. Sekarang biasa lawannya UCAD. Oke. UCAD ada satu re-entry H1 di sini. Oke, di sini ya di pertemuan mid BB. Kita ganti background putih. Nah, ini untuk sell. Ada satu re-entry sell. Re-entry sell ini baru valid bila ini H1, maka time frame kelima mesti ada momentum sell untuk memvalidkan re-entry time frame pertama. Nah, dia sewi yang panjang baru muncul momentum sell. Kadang-kadang memang setelah muncul momentum sell sudah tidak lagi membuat re-entry. Kenapa? Karena sudah sideways yang panjang. Oke. Kita contohkan satu lagi yang lebih jelas ya. Kita ambil misalnya H4. Ada nggak satu re-entry sell yang jelas? Oke, yang ini ya, biar tidak terlalu jauh. Ini ada CSK re-entry, momentum re-entry. Kita coba ambil kedua-duanya. Ini ada re-entry sell kedua-duanya. Oke, kita beralih ke time frame ketiga. Nah, re-entry sell di time frame pertama H4 akan valid bila muncul momentum sell di time frame ketiga. Ya, re-entry sell di H4 akan valid bila muncul momentum sell di time frame ketiga. Nah, ini kadang-kadang dia cuma sekedar memberi arah penurunan, tidak ada momentum. Ada juga ya, tapi yang lebih clear bila ada momentum. Oke. Nah, dan di sini hati-hati bila ada re-entry tidak lanjutkan dengan momentum lari kuat-kuat. Ini maksudnya missing chapter karena akan menjadi zona-zona MHV. Oke, semoga bisa menjawab dan menambah kepahaman buat teman-teman yang baru terjun ke multi time frame ya. Itu bab cara memvalidkan, terkhususnya kita menggunakan konfirmasi time frame ketiga, tapi kita tidak mesti menunggu time frame ketiga valid. Bila kita udah yakin di time frame ketiga itu akan valid, kita akan langsung entry tanpa harus menunggu momentum sebab ada setup MHV. Tapi lebih selamat kita tunggu valid. Itu terpulang kepada masing-masing. Yang jelas kita udah tahu dulu apa syarat untuk memvalidkan re-entry, bagaimana jika re-entry itu terbatal. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab dan menambahkan kepahaman. Semangat terus buat teman-teman yang lagi belajar multi time frame. Semoga dimudahkan dalam belajar dan diberikan kesehatan dan semangat yang kuat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.